tapi dia tidak mau ngomong baik-baik, akhirnya marah-marah gitu, sudah tuh sampai ngelontarin kata-kata kasar juga. Sampai dia balik, dia ngomong juga sama saya, mati kau kubuat, katanya, kalau udah secara kasar, secara halus, katanya kayak gitu Pak. Tangis Tri Wulansari ungkap ancaman dari orang tua siswa, mati kau kubuat kasar atau halus. Tangis Tri Wulansari, guru honorer asal Kumpeh, Muaro Jambi tak terbendung di ruang rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 3 DPR RI. Ya, Tri Wulansari mengungkapkan kronologi bagaimana sebuah tindakan pendisiplinan berujung pada status tersangka hingga penahan suaminya. Kejadian itu bermula pada 8 Januari 2025, saat Tri Wulansari melakukan razia rambut siswa di lapangan sekolah. Saat itu ia melihat 4 siswa kelas 6 SD dengan rambu berwarna. Saat ditertibkan, satu di antara siswa melawan dan melontarkan kata-kata kotor usai rambutnya dipotong. Dia putar badan dan ngomong kotor. Saya refleks nabuk, menepuk mulutnya. Saya bilang, kamu ngomong apa? Di sekolah, guru adalah orang tuamu. Tidak ada yang berdarah atau gigi patah, saya tidak pakai atribut apapun di tangan, kenang Tri dengan suara bergetar. Intimidasi dan jalan buntu mediasi bukannya berakhir damai, orang tua siswa tersebut justru mendatangi rumah Tri dengan penuh amarah. Tri mengaku mendapatkan ancaman fisik yang sangat keras. Mati kau kubuat, entah secara kasar atau halus, ujar Tri menirukan ancaman orang tua murid tersebut. Sejak saat itu, rentetan mediasi mulai dari tingkat kepala sekolah, dinas pendidikan, hingga ketua adat selalu menemui jalan buntu. Pihak orang tua bersikeras menempuh jalur hukum di luar keterlibatan instansi pendidikan. Puncaknya, Tri Wulansari ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Muaro Jambi pada 28 Mei 2025 dan wajib lapor hingga saat ini. Pengorbanan hingga titik nadir kisah ini semakin memilukan karena suami Tri turut terseret dan ditahan sejak 28 Oktober 2025. Tri bahkan menyatakan kesediaannya untuk berhenti mengajar asalkan masalah ini selesai secara kekeluargaan. Saya sudah minta maaf dengan rendah hati. Saya bilang, jika saya harus tidak mengajar lagi di SD itu, saya pun ikhlas. Saya cuma ingin suami saya pulang dan masalah saya selesai, tutup Tri di hadapan anggota Komisi 3. Meski Bupati dan jajaran pemerintah setempat telah berupaya membantu, kebuntuan ego pelapor membuat nasib guru honorer ini terombang-ambing selama setahun terakhir. Kini, ia menggantungkan harapan pada intervensi DPR RI agar martabat guru tidak terus dikriminalisasi. Komisi 3 DPR RI pasang badan. Kasus hukum yang menjerat seorang guru di Kumpeh, Muaro Jambi, Provinsi Jambi karena menepuk mulut murid yang berkata kasar, akhirnya meledak di tingkat nasional. Dalam rapat dengar pendapat, RDP, di Senayan, Komisi 3 DPR RI mengecam keras kriminalisasi guru tersebut. Anggota Dewan juga mendesak penghentian kasus yang dianggap mencederai dunia pendidikan. Anggota Komisi 3 DPR RI, Inyoman Parta, menegaskan guru adalah penguasa kelas yang memiliki mandat penuh untuk mendisiplinkan anak demi membangun karakter. Ia menyindir keras tindakan orang tua yang memolisikan guru hanya karena tindakan pendisiplinan ringan. Sepanjang niat guru dalam menertibkan kelas dan membangun karakter, guru adalah penguasa kelas. Jadi, kalau kita tidak percaya dengan guru, ya sekolahkan anak di rumah sendiri. Jangan bawa anak ke sekolah, tegas Nyoman Parta. Desakan penghentian kasus karena tanpa niat jahat. Nyoman juga menyayangkan lemahnya peran pemerintah daerah mulai dari bupati hingga gubernur yang membiarkan urusan sederhana ini naik ke ranah nasional. Ia menekankan bahwa hukum seharusnya menjadi jalan paling akhir, ultimum remedium. Senada dengan Nyoman, politisi senior Hinca Panjaitan secara tegas meminta aparat penegak hukum, APH, untuk segera menghentikan perkara ini. Menurutnya, tidak ditemukan unsur niat jahat atau mens rea dalam tindakan sang guru. Perkara ini tidak layak untuk diteruskan. Kami meminta Polri ataupun Kejaksaan untuk menghentikan karena tidak ada mens rea-nya. Ini bagian dari evaluasi kita terhadap pelaksanaan KUHP yang baru, ucap Hinca. Sebagai bentuk keseriusan, Hinca Panjaitan bahkan menyatakan kesiapannya untuk turun langsung ke Jambi bersama Kapolda dan Kajati. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa tindakan pendisiplinan guru dalam batas wajar bukanlah sebuah tindak pidana yang bisa diproses hukum. Tri Wulansari ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Muaro Jambi. Tri Wulansari merupakan guru SD Negeri 21 Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Peristiwa pemukulan ini terjadi pada April 2025 lalu.
Kejadiannya berawal saat sang guru tersebut menegakkan kedisiplinan, di mana dia bersama pihak sekolah menertibkan rambut siswa yang sudah panjang dan diwarnai pirang. Namun upaya tersebut mendapatkan penolakan dari seorang murid. Dia menolak dicukur dan berlari menghindar. Tak hanya itu, sang anak diduga melontarkan kata-kata kasar yang menyayat hati sang guru. Dalam kepedihan dan spontanitas mendengar ucapan tersebut, tangan Tri bergerak menepuk mulut muridnya. Tepukan yang diniatkan sebagai teguran moral itu justru menjadi pintu masuk bagi laporan polisi oleh orang tua siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi, Kashful Iman ketika dikonfirmasi menyebut jika kasus ini terjadi sejak tahun lalu, berbagai upaya untuk mendamaikan antara guru dan pihak keluarga korban telah dilakukan, namun sampai saat ini belum ada titik terang. Kawan-kawan dinas sudah mediasi beberapa kali tapi belum temu titik damai, kata Kashful, dikutip dari Tribun Jambi, Minggu, 18 Januari 2026. Pria yang baru dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi ini menyebut jika pihaknya akan kembali melakukan upaya mediasi. Namun untuk waktu masih belum ditentukan atau masih atur waktu. Akan kita usahakan lagi untuk penyelesaian masalah ini, mudah-mudahan segera tuntas, katanya lagi. Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi, AKP Hanafi Dita Utama membenarkan bahwa status Tri Wulansari kini telah menjadi tersangka. Ia menjelaskan, kasus ini kini telah naik ke tahap penyidikan serius. Sang guru dijerat dengan pasal 76C Yungto pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak. Menurut dia, perkara ini diduga memenuhi unsur pidana, serta didukung oleh alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Perkara sudah diterima kejaksaan, P19 sudah dilengkapi, ujar Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi, ungkap AKP Hanafi Dita Utama. Di balik proses hukum, ada upaya kemanusiaan yang terus dilakukan. Pihak kepolisian dan kejaksaan telah berulang kali mencoba menjembatani perdamaian melalui mediasi. Pelaku bersama keluarga telah berusaha untuk meminta maaf kepada keluarga korban, namun pihak keluarga enggan membuka pintu maaf. Mereka minta yang melakukan kekerasan terhadap anak mereka harus mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Keluarga korban memaksa tidak mau mediasi, pelapor menuntut untuk diproses hukum, ungkapnya lagi. Selain itu, pihak Polres dan Kejaksaan bahkan telah mengirimkan surat resmi kepada Bupati Muaro Jambi, memohon campur tangan pemerintah untuk memediasi konflik ini. Kami sudah bersurat ke Bupati Muaro Jambi dan akan dilakukan mediasi oleh Bapak Bupati atau Wabub atau Kabah Hukum dan penyidik serta jaksa agar menemukan titik terang upaya perdamaian kasus tersebut. Demikian upaya semaksimal mungkin yang kami lakukan dari penyidik, jelasnya.